menurut saya kenapa sih tinggal setahun, sudahlah lupakan itu semua, bersatu sekarang kembali itu demi NU-nya. Kita malu lah gitu ya urusan tambang gitu, karena gini dulu Mas, saya ingat tahun 2012 di bulan November itu saya memutus pembubaran BP Migas karena pengelolaan tambang di Indonesia penuh korupsi antara pengatur dan pelaksana di lapangan itu sama, yang mengevaluasi sama, korupsinya banyak sekali sehingga BP Migas saya bubarkan. Siapa yang menggugat BP Migas itu? Yang menggugat BP Migas itu adalah Kiai Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, dan Din Samsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, datang ke kantor saya. Pak, pengelolaan tambang Migas nih Pak, korupsi di mana-mana. Saya sudah lapor ke DPR, nggak didengar. Saya minta tolong MK yang mutus. Jadi pada waktu TV Al-Wahab, Hot Inspiration. Sungguh sangat memalukan. Carut-marut dalam tubuh Nu yang disinyalir masalah kekuasaan dan pengaruh ini betul menjadi catatan sejarah selama berdirinya NU. Kenapa di saat NU mencapai puncak kesuksesan yang ditandai dengan 1 abad NU berhasil membangun peradaban, kini justru terjadi keributan yang banyak orang menilai pada level perut. Tarik-menarik kekuatan dalam tubuh NU antara kubu Rois Am dan kubu Ketua Umum menjadi pelajaran buruk bagi warga Nahdliyin. Saling ngotot, saling ngeyel atas nama prosedur organisasi menjadi pembahasan liar di tengah masyarakat. Dalam hal ini, Bapak Mahfudz MD ikut membongkar carut-marut yang terjadi dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Pak Mahfud, saya mengalih ke satu lagi Pak. Ini agak terkait dengan Pak Mahfud sebagai seorang Nahdliyin nih. Saya kira Pak Mahfud yakin sekali Pak Mahfud mengikuti perkembangan 2-3 hari terakhir di mana konflik terjadi dalam tubuh Nahdlatul Ulama, khususnya di PBNU Pak. Ketua Dewan Syuro kalau nggak salah itu mengeluarkan surat hasil rapat Pak Dewan Syuro yang mengatakan meminta kepada Ketua Umum Gus Yahya untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. Lalu direspon seketika juga setelah itu oleh Gus Yahya mengatakan bahwa saya tidak ingin mengundurkan diri, tidak ada pikiran untuk mengundurkan diri. Apa pandangan Pak Mahfud dengan konflik yang terjadi di tubuh PBNU ini Pak? ya, saya mengikuti itu dengan saksama karena saya punya keterikatan batin dengan NU, meskipun saya sekarang ini adalah NU kultural, ya. Bukan struktural gitu ya? Bukan lagi, saya pernah struktural dulu. NU, meskipun saya sekarang ini adalah NU kultural, ya. Bukan struktural gitu ya? Bukan lagi, saya pernah struktural dulu. Tetapi sekarang saya kultural oleh orang luar gitu. Menurut saya tidak perlu mencampuri masalahnya karena alasan-alasan itu sudah ditulis cukup jelas dan itu menjadi alasan, misalnya karena mengundang orang Israel, pendukung Israel yang menyetujui serangan ke Gaza itu berceramah di NU dan sebagainya. Kemudian ada masalah keuangan dan sebagainya. Saya tidak ikut mencampur itu, tapi persoalannya sekarang ini tidak bagus bagi NU karena begini, Mas Yahya Saqub itu menolak pemberhentian itu karena katanya dia dipilih oleh Muktamar. Nah, sementara secara administratif juga keputusan surah itu baru keputusan harian, pengurus harian ya, dan baru ditandatangani oleh Kiai Miftah ya. Meskipun di dalam tradisi NU, di awal tradisi awal NU, Rois Am itu seperti Rois Akbar zaman Kiai Hasyim Asy'ari. Apa itu Pak? Punya hak veto. Apapun dikatakan dia semua itu mana Rois Akbar ya? Tetapi sekarang Rois Am itu ya dibatasi oleh ADART juga dalam membuat tanda tangan, membuat apa gitu. Nah, sementara kalau misalnya Pak Yahya itu mau dengan rela menerima itu, masalahnya selesai. Tapi kalau melakukan perlawanan itu kan akan ada masalah hukum.
Nah, oleh sebab itu saya tidak akan mendukung siapapun dari kedua pihak. Saya hanya ingin NU ini selamat. Malu kita, apalagi isunya kan soal tambang ya. Ada Ini juga soal itu ya Pak ya? Soal Iya, iya, tambang. iya. Saya sudah bicara ke dalam itu asal mualanya soal pengelolaan tambang. Oh, oke. Itu Konflik di dalam soal pengelolaan tambang. Yang satu ingin ini, yang satu ingin itu, gitu. Dan berpecah. Coba Katib Am itu sekjen, Katib Am Suriah yang membantu Kiai Miftah itu tidak mau tanda tangan suratnya Gus Miftah. Kiai Said ini. Kiai Said. Iya. Nah ini Gus Yahya yang mau membuat surat juga tidak mungkin ikut ditandatangani oleh Gus Ipul karena Gus Ipul ikut Kiai Miftah. Sekjennya Gus Ipul tadi ya? Iya, kan akan macet kan? Iya. Akan macet. Oleh sebab itu, menurut saya kenapa sih tinggal setahun? Sudahlah, lupakan itu semua bersatu. Sekarang kembali itu demi NU-nya kita malu lah gitu ya urusan tambang gitu. Karena gini dulu Mas, saya ingat tahun 2012 di bulan November itu. Saya memutus pembubaran BP Migas karena pengelolaan tambang di Indonesia penuh korupsi antara pengatur dan pelaksana di lapangan itu sama, yang mengevaluasi sama, korupsinya banyak sekali sehingga BP Migas saya bubarkan. Siapa yang menggugat BP Migas itu? Yang menggugat BP Migas itu adalah Kiai Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, dan Din Samsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, datang ke kantor saya. Pak, pengelolaan tambang Migas nih Pak, korupsi di mana-mana. Saya sudah lapor ke DPR, nggak didengar. Saya minta tolong MK yang mutus. Jadi pada waktu itu Ketua NU dan Ketua Muhammadiyah datang ke MK. Itu untuk menggugat ketidakadilan dalam pengelolaan tambang. Nah, yang sekarang ini ribut karena pengelolaan tambang. Kan gitu kan? Oh gitu ya. Dulu mereka tidak mau mengelola tambang, tapi harus diperbaiki undang-undangnya dan dikabulkan oleh MK, gitu. Sehingga sesudah itu banyak koruptor-koruptor ditangkap karena tambang itu. Nah sekarang ribut hanya siapa yang mengelola. Untuk apa kan ribut-ribut begitu? Sudahlah, siapa yang mengelola sudah disepakati bersama. Lalu kalau ada apa silahkan diatur gitu. Tapi NU-nya ini diselamatkan. Sehingga saya berharap juga agar Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum itu hati-hati dalam menyikapi ini. Jangan bicara apapun dulu sekarang. Nanti terlanjur memihak yang satu. Jangan terlibat dulu lah kira-kira gitu. Jangan Ya? terlibat. Lihat perkembangannya dulu. Hati-hati jangan sampai membuat situasi semakin parah. Kasihanlah NU ini kan pilar ya, pilar NKRI lah. Persis. Pilar Wasatiyah Islam sama dengan Muhammadiyah gitu. Sehingga kalau ini rusak, ini kegoncangan di kalangan umat, hubungan antara Islam dan negara akan mulai kita jadi rugi besar Pak Mahfud ya? Kan rugi besar. Saya begitu Mas, saya tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tapi menurut saya sebaiknya diselesaikan. Sebaiknya segera diselesaikan dan memungkinkan Islah menurut Mahfud. Kalau saya Islah saja kan tinggal setahun kan. Besok akhir tahun 2006 atau awal tahun 2027 itu mereka udah harus muktamar lagi kok. Sesuai amanat Muktamar Lampung kan gitu. Gitu Mas. Baik Pak, saya kira cukup Pak.